Shalom untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya di semester 3, yaitu administrasi gereja baru. Banyak orang mengetahui administrasi gereja baru itu berkaitan dengan surat menyurat di dalam gereja. Tetapi saya akan menjelaskan apa itu administrasi gereja baru. Nah, administrasi gereja baru adalah suatu terobosan dalam mengelola gereja berbasis dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Kita harus melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Nah, hadirnya administrasi gereja baru untuk menghilangkan administrasi gereja lama yang ada dalam suatu gereja tersebut. Nah, di dalam administrasi gereja baru ada 6 dimensi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dimensi yang pertama, yaitu dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Nah, berbicara soal Alkitab adalah buku suci orang Kristen yang berisikan 66 kitab yang terpisah yang ditulis selama berabad-abad. Kitab ini dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kitab Perjanjian Lama. Bagian pertama, Alkitab Kristen, yang utamanya berdasarkan pada teks Ibrani, yang berisikan sejarah tulisan-tulisan suci umat Yahudi sebelum kelahiran Yesus Kristus, yang dikuduskan baik umat Yahudi maupun umat Kristen. Kemudian kitab Perjanjian Baru, terutama berkaitan dengan Yesus dan para pengikut awalnya, diterjemahkan ke dalam bahasa modern oleh para ahli kitab suci pada abad ke-20. Kitab suci ditulis banyak orang yang berbeda. Kitab Perjanjian Lama ditulis para penulis yang tidak diketahui namanya selama ratusan tahun, dan Perjanjian Baru itu ditulis jemaat Kristen awal oleh para penulis secara manual menyalin naskah-naskah asli. Kitab Tuhan dicetak dalam satu buku dan 2 jilid. Jilid pertama yang berjudul Kitab Suci Perjanjian Lama, dan jilid yang kedua Kitab Suci Perjanjian Baru. Kitab tersebut, kitab perjanjian, berisikan perjanjian Allah dengan manusia. Dalam Alkitab diceritakan dan dipikirkan hal ihwal perjanjian itu, yaitu Allah dengan manusia, setia dan tidak setia pada perjanjian itu, sebagaimana terlaksana atau tidak terlaksana. Nah, Alkitab di sini tidak semata-mata cuma memberikan informasi mengenai Allah, kemudian apa yang dikehendaki Allah, tetapi Alkitab ini adalah berisikan tentang firman Tuhan atau firman Allah. Alkitab juga sebagai dasar pengetahuan bahwa Allah adalah penopang kasih bagi manusia. Nah, membaca Alkitab saja artinya kita membuka atau manusia membuka hati untuk Allah. Yang kedua itu teologi. Nah, teologi adalah manusia berbicara tentang Allah karena manusia bagi hidupnya dan bagi hal-hal yang dilakukannya. Jadi dapat dipahami bahwa teologi adalah berbicara mengenai Allah dan hal ilahi yang dinyatakan Allah di dalam firman-Nya dan kebenaran bagi Allah. Kemudian orang Kristen belajar dan memahami teologi mampu melakukan dunia pelayanan yang sesuai dengan kehendaknya. Teologi juga membantu untuk para pelayan untuk memahami firman Allah yang ada dalam kitab suci. Nah, kemudian doktrin dalam teologi adalah ajaran dasar tentang iman Kristen, yakni tentang Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Mereka berperan penting bagi umat gereja Kristen yang ada di dunia untuk mewujudkan pelayanan dalam administrasi gereja baru. Nah, menurut pandangan saya bahwa dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin dalam administrasi gereja baru adalah Alkitab adalah sebuah buku yang di dalamnya ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang berisikan tentang firman Tuhan, tentang perjanjian Allah dengan manusia dan perjanjian Allah dengan manusia yang digenapi. Kemudian teologi adalah ilmu yang berbicara atau berpikir tentang Allah. Adanya teologi untuk membantu dan memahami pelayanan dan firman Tuhan untuk dapat dipahami dan dimengerti. Sedangkan doktrin adalah ajaran dasar umat Kristen untuk meyakinkan kepada umat Kristen untuk benar-benar memahami atau menerangkan secara jelas keadaan yang sebenarnya tentang kekristenan. Nah, di dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin hadir untuk mewujudkan administrasi gereja baru. Nah, pentingnya dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin dalam administrasi gereja baru. Nah, ketiga dimensi ini, dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin sangat bermanfaat, dibutuhkan di era masa kini untuk menunjang perjalanan gereja dan memperbaharui gereja-gereja Kristen dimanapun berada untuk menjadi baik dan menjadi bekal untuk pelayanan-pelayanan Tuhan di dalam gereja,
untuk menerapkan administrasi gereja baru ke depannya. Melihat manfaat dari ketiga yang dipembaharukan, tentu gereja harus mampu melihat bahwa terhadap keseimbangan bahwa Alkitab adalah perpanjangan tangan dari Allah yang kemudian dijembatani oleh teologi yang merefleksikan atau mengajari tentang doktrin-doktrin. Nah, ketika terdapat perbedaan antara doktrin dalam satu gereja dan gereja yang lain, maka harus diperiksa kembali ialah penafsiran tentang teologi dan menyampaikan dari doktrin-doktrin, karena Alkitab tidak bisa diganggu gugat keberadaannya. Yang diperiksa ialah bagaimana penafsiran tentang doktrin dan teologi. Inilah yang menjadi salah suatu acuan bahwa administrasi gereja baru harus memiliki dimensi seperti ini, karena salah satu sifat atau perilaku gereja atau administrasi gereja baru ialah selalu memiliki praktik pengelolaan gereja berdasarkan nilai atau prinsip Alkitab dan salah satu pembinaan warga gereja. Nah, kesimpulan dari saya dari tiga dimensi tersebut adalah dalam tiga dimensi tersebut, antara dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin, yang paling berkaitan dengan yang lain dan juga mempunyai tujuan yang sama khususnya dalam agama Kristen untuk menghilangkan administrasi gereja lama dan mewujudkan pelayanan dalam administrasi gereja baru. Ini penjelasan dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Shalom dan terima kasih.